Halo teman-teman, hari ini saya mau ulas kelebihan dan kekurangan dari tablet Fujitsu F04H. Ya, tablet Fujitsu F04H hadir dalam dua pilihan warna, yaitu hitam dan putih. Dua-duanya keren ya. Nah, apa saja kelebihan dan kekurangannya? Pertama, kelebihannya dahulu. Kelebihannya yang pertama dari segi desain. Desainnya kotak ya, saya suka. Ini seperti desain Sony Z2 tablet. Dan warnanya itu dia gunakan warna depan yang glossy, tapi warna belakangnya mate atau doff. Dan ini kesannya jadi keren. Nah, warna doff ini juga membuat tablet ini jadi tidak terlalu licin ya. Jadi waktu kita pegang, bagian belakangnya jadi tidak terlalu licin. Tapi ya nanti kekurangannya. Kemudian di pinggir-pinggirnya juga terdapat karet. Ini karet, bagian bawah juga ada karetnya memanjang. Ini tujuannya agar sewaktu kita sandarkan dia di meja misalnya, kemudian di belakang dikasih buku atau dikasih benda seperti ini misalnya. Sewaktu kita mau nonton film, ya dia jadi untuk penahannya, karetnya itu jadi membuatnya tidak licin, jadi dia tidak jatuh. Itu kelebihan yang pertama ya dari segi desain. Yang kedua dari segi layar. Layarnya 10,5 in dan sudah memiliki kualitas OLED. Oh ya, pasti teman-teman tahu kalau kualitas OLED itu, layar OLED itu pasti tajam sekali. Nah, kita mau lihat ya, apakah memang dia tajam. Di sini sudah ada bawaannya, ada premium foto dari bawaan handphonenya, tabletnya. Kita mau lihat gambarnya dan ternyata memang betul-betul tajam. Ini coba saya warnanya memang ini automatic ya, tapi coba saya agak tinggikan warnanya. Saya bikin automatic. Ya. Gambarnya keren banget dan warnanya kelihatan cakep. Ini memanjakan mata sekali. Jadi gambar-gambarnya kelihatan hidup dan tajam. Enak dilihat. Mungkin kalau kita nonton film pakai tablet ini juga jadi kelihatan bagus ya. Di sini ada video bawaannya juga, kita akan coba ya. Ini video bawaan dari tabletnya Fujitsu. Wow. Ya, itu dari videonya. Videonya cakep ya. Layarnya bagus, jadi untuk nonton film memang jadi kelihatan keren. Oke, kemudian kelebihan berikutnya yaitu dari segi keamanannya, yaitu iris scanner. Biasanya tablet itu gunakan keamanan fingerprint atau pakai deteksi wajah ya. Tapi ini iris scanner dan ini menurut saya sih unik. Dan iris scannernya pun dia sensornya cepat. Yang ini sudah saya pasang iris scanner. Saya mau coba praktekkan ya, apakah dia sensornya bisa cepat. Ternyata cepat ya, begitu ketemu mata kita langsung dia terbuka. Hanya butuh sepersekian detik saja untuk membuka mata kita. Untuk membuka tablet kita menggunakan sensor iris scanner ini. Ya jadi saya rasa ini jadi kelebihan karena dia unik. Saya rasa tablet yang gunakan iris scanner untuk buka mata yang Android ya, yang harganya terjangkau ya, saya rasa cuma ini sih. Kelebihan berikutnya yaitu dari sisi baterai. Baterainya ini menggunakan baterai lithium polimer 6000 mAh. Jadi dia baterainya awet banget. Untuk sekali ngecas itu bisa seharian ya. Jadi
Kayak untuk pemakaian normal itu kalau pagi kita ngecas cabut charge 100% mulai jam 6 pagi misalnya. Jadi kita tidur malam jam 9 itu masih ada sisa sekitar 20%, 15 atau 20%. Jadi memang tablet ini baterainya awet banget. Tapi ya sekali lagi itu tergantung penggunaan kita ya. Apakah memang kita hanya sekedar untuk pemakaian dasar sosial media, atau kita untuk main game berat, atau untuk nonton film seharian. Ya pasti semuanya tergantung dari pemakaian. Kelebihan berikutnya yaitu dari NFC. Ya, tablet ini sudah dilengkapi dengan NFC. Sekarang ini semakin banyak orang yang gunakan NFC ya untuk kebutuhan sehari-hari. Nah, kalau saya pribadi memang saya nggak pernah pakai, paling untuk ngecek KTP aja atau ngecek saldo e-tol. Tapi sekarang sudah banyak aplikasi yang gunakan NFC dan itu sangat berguna. Nah, maka tablet ini pasti bisa diandalkan juga karena dia sudah ada NFC-nya. Kelebihan berikutnya yaitu dari sisi ketahanan airnya, IP68. Ya, tablet ini sudah dilengkapi dengan IP68. Artinya, tablet ini bisa dipakai untuk menyelam sedalam 1,5 meter selama 30 menit. Memang sesuai dengan kondisi masing-masing ya. Kalau tabletnya masih bagus, ya masih berani untuk berenang. Tapi kalau tidak, ya sebaiknya jangan. Tapi saya masih heran, kenapa tablet ini dipakai untuk berenang, untuk fotografi bawah air. Saya rasa ya tidak cocok ya. Atau kita baca sambil berenang. Ya mungkin kalau kita sambil santai, mungkin sambil mandi kali ya. Kalau orang Jepang kan biasanya mereka mandi di ofuro, berendam sambil belajar atau sambil bekerja. Ya tablet ini cocok sih kalau ada fitur anti airnya. Berikutnya yaitu dari sisi audionya. Dia pakai Dolby Audio, teman-teman. Dan Dolby Audio ini, wah keren banget. Dia bisa untuk setting home theater juga menggunakan Dolby Audio. Nah, caranya kita mau lihat ya demonya. Kita nyalakan dulu. Oh, ini mati. Ini nyala. Kita play demo. Ya, jadi ada suara-suaranya itu seperti kanan dan kiri beda ya. Jadi kalau tadi ada bola yang lempar dari kiri ke kanan itu waktu di kiri yang nyala speaker kiri, waktu di kanan yang nyala speaker kanan. Jadi memang ya kualitas Dolby ya, dia bagus banget. Jadi ini kelebihannya dan ini menurut saya keren. Kemudian dia dilengkapi dengan prosesor Snapdragon 808 yang pasti bagus ya karena Snapdragon 8 itu ya di zamannya itu memang betul-betul yang flagship ya. Misalnya di Sony yang pakai 808 itu Sony Z3 Plus atau Z4 handphone ya Z4. Walaupun itu terkenal panas tapi dia kenceng banget untuk main game maupun untuk menjalankan pekerjaan sehari-hari. Dan ini karena dia bentuknya lebar dan materialnya dari plastik, jadi dia tidak panas, teman-teman. Jadi untuk dipakai, ini sampai sekarang pun dia masih adem-adem aja nih. Dipakai masih adem. Dan ya ini tidak panas. Jadi saya rasa itu kelebihannya. Selain itu kelebihan yang lain dari sektor kamera. Kameranya menggunakan 8 megapiksel, pakai lensanya Sony dan teman-teman bisa lihat, wah ini kameranya cakep ya. Dia warnanya tajam. Memang warnanya tidak natural tapi tajam. Jadi kelihatan tajam banget begitu. Jadi emang keren. Tapi kalau untuk tablet ya kita tidak berharap yang kameranya bagus banget karena fungsinya pasti bukan untuk fotografi. Nah, kamera depannya pun dia cakep juga. Dia kamera depan ini 2 megapiksel tapi sudah bening. Jadi kalau misalnya kita mau video call pakai tablet ini ya bening banget. Kita bisa lihat muka lawan kita. Jadi yang kita ajak video call tuh bisa lihat wajah kita dengan sangat jelas. Ya, itu kelebihan dari tablet Fujitsu F04H ini. Ya ada kelebihan tapi pasti juga ada kekurangan. Kekurangannya yang pertama yaitu dari segi bahannya. Tadi ya material bahannya itu plastik. Menurut saya ini jadi kayak ringkih ya, walaupun dia tadi modelnya udah maco, udah kotak gitu, keren. Tapi karena plastik, dia jadi
kayak enteng ya, tabletnya itu enteng. Nah, sementara kalau tabletnya enteng ini kok jadi kayak apa ya, kayak nggak premium gitu. Jadi kayak ringkih gitu. Walaupun ya sebenarnya sih nggak ringkih-ringkih amat ya. Ini pasti sudah didesainnya bagus ya. Tapi ya itu tadi, karena dia dari bahan plastik jadi kelihatan ringkih. Yang kedua ini Dove-nya. Walaupun ini jadi kelebihan karena warnanya jadi keren dan tidak licin, tapi untuk desain warnanya ini jadi kelihatan ngecap ini, gampang banget ngecap sidik jari di belakangnya. Jadi ya ini jadi kekurangan sih menurut saya. Kemudian kekurangan berikutnya dari segi chargingnya, dia masih pakai micro USB. Nah, sementara yang zaman sekarang rata-rata sudah pakai Type C, tapi ini masih pakai micro USB. Kekurangannya kalau kita nggak hati-hati kita bisa kebalik dan itu jadi rusak ya pasti ya. Dan ngecasnya pun dari 0% sampai 100% butuh waktu sekitar hampir 2 jam. Jadi cukup lama. Kemudian Android-nya dia mentok di Android 7. Ini ya. Android 7.1.1. Ya, saya sih berharap bisa diupdate lagi ke Android 8, tapi kayaknya udah nggak bisa. Walaupun sistem keamanannya masih tetap minta update nih ya, software update. Tapi Android 7, ya menurut saya sih itu kekurangan. Walaupun ya tidak kurang-kurang banget, karena Android 7 ini masih bisa dipakai untuk aplikasi macam-macam ya. Ya, saya rasa itu kekurangannya. Ya, itu kelebihan dan kekurangan dari tablet Fujitsu F04H. Di sini ada antenanya juga, tapi ini antenanya untuk TV luar negeri mungkin ya. Di sini nggak kepake sih. Jadi, ya kadang banyak orang tanya ini antena buat apa gitu. Oke, semoga teman-teman suka ya dengan videonya dan ya silakan dicoba ya untuk pakai Fujitsu F04H.